tentang beberapa SOP di destinasi kita. Apa bagaimana cara memastikan semua staf mengikuti SOP yang ada di sini dan juga bisa menjelaskan SOP-nya apa saja. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya atas kunjungannya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizky. Saya di sini salah satu pengelola Gedung Pasar Surabaya. Jadi terkait SOP di Gedung Dewan Pasar Surabaya. Jadi kalau SOP terkait visitor atau dari pengelolanya. Untuk SOP pengelola itu kita kalau di sini bukanya setiap hari Selasa sampai hari Minggu jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian kami di sini jam operasionalnya seperti tadi ya, jam 8 sampai jam 4 sore, dan ada 2 petugas di sini, dan kami lebih ke ini ya, apa namanya, untuk ini apa namanya, wajib untuk mendampingi pengunjung yang ke sini gitu ya, visitor yang datang. Yang pertama kita mengarahkan visitor yang berkunjung untuk mengisi registrasi terlebih dahulu, kemudian kami juga akan mendampingi terkait tur museumnya sampai selesai gitu. Kalau SOP visitor itu ada 2 kategori. Yang pertama kategori yang umum ya. Umum itu contoh kayak teman-teman ini kayak mbaknya, jadi datang itu langsung registrasi, setelah itu bisa langsung berkunjung gitu ya, bisa melihat koleksi kami yang ada di sini. Yang kedua, kunjungan kolektif gitu ya. Kalau kunjungan kolektif itu biasanya kunjungan kolektif itu kayak rombongan dari sekolah, mahasiswa maupun instansi atau rombongan gitu ya. Jadi wajib mengirimkan surat melalui email kami dulu, kemudian nanti akan kami follow up terkait fasilitasi kunjungannya gitu. Nah, kemudian visitor maupun umum atau kolektif kalau masuk ke museum di sini atau di Gajah Mada Surabaya ini dilarang membawa makanan gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan visitor membawa barang, kami juga menyediakan untuk loker gitu ya, loker tempat penitipan barang untuk visitor. Kemudian ini ya, pada saat visitor mengambil barangnya diharapkan untuk meriksa sebelum dititipkan sampai sesudah diambil barangnya. Lalu dilarang membawa hewan peliharaan untuk masuk ke dalam destinasi gitu ya. Kemudian dilarang juga bagi visitor untuk menyentuh koleksi kami yang ada di sini, seperti mengangkat emas batangan atau sampai mengeluarkan emasnya, itu tidak boleh atau dilarang. Nah, kemudian dilarang membawa barang-barang yang berbahaya seperti KPS saja, kemudian juga barang-barang yang berbahaya untuk visitor atau membahayakan diri di sini. Itu sih. Tadinya Bapak, apa bentuk pelayanan juga yang diberikan kepada tamu KPK Kasatmas? Baik, jadi terhadap pelayanan terhadap visitor itu merupakan sangat penting untuk kami sebagai pengelola. Jadi di mana kami memang tugasnya ya untuk melayani dan juga turut menjelaskan terkait sejarah Gedung Gajah Pasar Surabaya ini kepada visitor yang berdatangan, sampai memang mereka benar-benar paham yang terkait sejarah Gedung Gajah Pasar Surabaya ini. Karena tempat ini di mana tempat tidak hanya sekedar destinasi, tetapi tempat yang di mana visitor sebelum berkunjung ke sini misalkan ada masalah gitu ya, kemudian kalau berkunjung ke destinasi itu bisa hilang masalahnya.
Pertanyaannya itu Pak, apa sanksi yang akan diberikan kepada kita? Sanksi. Ya. Oke. Oke Bapak, pertanyaan yang terakhir, apa sanksi yang akan diberikan kepada visitor yang melanggar aturan dan bagaimana cara mengatasi kenyamanan visitor lain yang tidak ikut terlibat agar tidak terganggu? Oke, baik, untuk apa namanya sanksi khusus tidak ada, tapi kami mungkin lebih ke menyampaikan ke visitor yang melanggar SOP, misalkan contoh tidak boleh membawa makan, mungkin kami kasih tahu terlebih dahulu, mungkin mereka juga belum belum tahu terkait SOP yang terkait SOP yang tidak pas sehingga visitor tidak akan mengganggu. Ketika kita pada saat visitor berkunjung kan tidak langsung masuk, tetapi kan registrasi terlebih dahulu. Dari situ kita bisa tanya terlebih dahulu, misalkan apa namanya bawa makanan ataupun larangan-larangan yang melanggar dari SOP. Oke Pak, terima kasih banyak. Ya.